العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat umur, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapatlah kita kembali hadir di masjid ini untuk menuntut ilmu agama dengan niat mengharapkan ridha Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, menuntut ilmu agama itu pahalanya lebih besar dan lebih afdal daripada mengerjakan sembahyang sunat 1000 rakaat. Luar biasa. Padahal kita sehari kada pernah mengerjakan sembahyang sunat 1000 rakaat. Nah, cuman pahala nuntut ilmu walaupun duduk sejam di majelis ilmu itu lebih besar pahalanya daripada mengerjakan sembahyang sunat 1000 rakaat. Misalnya kita nih dibawa kawan, ujar kawan, malam ini kita tolak pengajian yuk ya, di majelis taklim situ. Jadi kita adegin, aku hendak sembahyang sunat aja 1000 rakaat di rumah aja. Kamu aja tolak ke majelis taklim. Nah, sembahyang dasar bojo sembahyang sunat kita 1000 rakaat. Kawan kita tadi duduk di majelis ilmu, tontong inya sejam aja duduk di majelis. Boleh inya ke rumah. Tetamu kita ini belum tuntung lagi mengerjakan sembahyang 1000 rakaat. Inya sudah tuntung mengaji sejam. Iya, ganal inya dapat pahala. 2 jam 3 jam kada tuntung sembahyang sunat 1000 rakaat. Nah, ujar Nabi pulang, pahala nuntut ilmu lebih afdal daripada mensolatkan 1000 jenazah. 1000 jenazah. Pernahkah kita sehari mensolatkan 1000 jenazah? Ada pernah. Orang tolak umrah, tolak haji itu kan hari-hari itu, setiap waktu tuh ujar mensolatkan jenazah kada sampai 1000 jual deh. Paling 100 kok paling banyak. Lebih afdal daripada mensolatkan 1000 jenazah. Dan nuntut ilmu agama ujar Rasulullah pahalanya lebih afdal daripada mengilangi 1000 orang garing. Tolak ke rumah sakit mengilangi kada sampai 1000 juga orang garing di rumah sakit itu. Nuntut ilmu lebih besar pahalanya daripada mengilangi 1000 orang garing. Marilah kita sama-sama berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 279. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Majid. Al-Majid adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala
yang ke-49. Al-Majid artinya yang mulia zatnya, yang maha mulia zatnya, zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita percaya Allah taala itu ada zatnya gitu nah. Arti zat itu kan diri. Cuman zat Allah taala ini laisa kamitsli syai'un. Kadakawa kita rupakan dengan sesuatu. Sesuatu itu kadakawa menyerupai zat Allah, dan zat Allah taala kada menyerupai sesuatu apapun. Nah, cuman kita percaya Allah taala itu ada zatnya. Cuman zatnya itu ya kadakawa dirupa-rupakan itu deh. Nah, mulia zatnya. Apa maksud mulia zatnya? Maksud dari mulia zat Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Nah, sifat-sifat Allah itu kan seberataan sempurna. Ya kalau misalnya kudrat sempurna kudratnya, iradat sempurna seberataannya. Nah, itu maksud mulia zatnya. Karena sifat itu kan berdiri pada zat. Nah, gitu. Sifat kesempurnaan, huruf ra-nya tertinggal kah? Kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala seperti kerajaannya yang tiada batasnya. Contoh kerajaannya misalnya kerajaan langit dan bumi. Langit ini mana ada batasnya, pian mencari ujung langit kada ada tamu. Nah, ini kada ada tamu. Ujung bumi misalnya hendak ke ujung bumi kada ada tamu. Nah, sempurna kerajaannya anggaplah langit dan bumi ini kan bon Allah taala kada ada batasnya, dan maha suci sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan. Nah, Allah taala itu sempurna, mustahil mempunyai sifat kekurangan. Amun kita kekurangan gitu nih. Banyak kurangnya gitu nih. Allah taala kada ada kurangnya, sempurna sifat-sifat Allah taala. Cacat, nah suci daripada cacat, kada ada cacat Allah taala. Nah, dan celak kada ada celaknya sifat-sifat Allah taala, terpuji berataan. Juga bersifat dia dengan sifat-sifat seperti ilmu, kudrat, sama, basar dan lain-lainnya. Ilmu itu kan artinya mengetahui Allah taala. Ilmu Allah taala kan ada batasnya dan sempurna. Kudrat Allah taala, kekuasaan Allah taala kan ada batasnya. Sama itu kan mendengar Allah taala kan ada batasnya. Basar, melihat, itu juga ada batasnya, dan lain-lain. Itu makna atau penjelasan yang panjang daripada makna Al-Majid, yaitu mulia zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna Al-Majid adalah yang mulia zatnya, lagi bersifat zatnya itu dengan sifat-sifat yang mulia dan sempurna, dan juga yang indah pada perbuatannya. Seberataan perbuatan Allah Ta'ala bagus seberataan. Kullu af'alillah jamilun. Setiap perbuatan Allah Ta'ala elok berataan, bagus berataan, indah berataan. Contoh perbuatan Allah Ta'ala yang indah. Perbuatan yang indah atau yang elok dari Allah Subhanahu wa taala adalah banyak emang lah. Ini salah satu contohnya adalah seperti Allah Subhanahu wa taala memaafkan orang-orang yang menyalahinya padahal dia mampu untuk menindaknya. Allah taala Maha Pemaaf.
kita ini rancak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala, ya tetap aja kita sehat gitu. Tetap aja kita hidup, tetap aja kita makan minum lancar bayar bakami. Tetap aja kita nyenyak guring, padahal kita hari-hari mengerja dosa. Nah, Tuhan memaafi dengan kada langsung menindak. Kayaknya aja menindak di akhirat, tapi lamun hambanya ini meminta maaf, minta ampun lawan Tuhan, kada jadi yang Tuhan menindaknya, menghukumnya di akhirat. Itu diantara keindahan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia Allah berjanji, dia menepati janjinya. Nah, itu diantara keindahan perbuatan Allah atau indahnya akhlak Allah taala kepada hambanya. Apabila Allah taala berjanji, pasti datang menepati janji, mau ada di dunia, di akhirat. Nah, siapa yang kada percaya dengan janji Allah bisa kafir. Nah, dan maha besar pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tuhan bila memberi itu banyak benar. Kada hitungan. Wa in ta'udu ni'matallah la tusuha. Mun kita menghitung-hitung nikmat Tuhan, kada kawa kita menghitung. Di batang tubuh kita aja gini, nikmat Tuhan sing banyakan nih. Kada kawa kita menghitungnya. Pembuluh-pembuluh darah, urat-urat di batang tubuh kita ini nah, itu bekerja tuh, aktif tuh, supaya kita nyaman bergerak, supaya itu seberatan bekerja. Nah itu aja kan kita kalau menghitungi kebaikan Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah taala yang Allah berikan begitu besar di batang tubuh kita. Nikmat sehat aja dah diberi Tuhan, nyaman sudah kita. Waktu kita sehat nih, ujar orangnya bang, waktu kita sehat banyak permintaan kita nih, keinginan kita nih banyak banget. Waktu kita sehat, hendak ini. Pas kita sakit, sebuting aja keinginan kita, hendak sembuh. Hendak sembuh. Berarti sembuh itu nah, sehat itu nah, itu begitu besar nikmat. Kita nih kada kawa merasakan nikmat kesehatan, kita kada merasakan sakit. Makanya kita nih disakitakan Tuhan, digaringakan Tuhan kadang-kadang supaya kita menyukuri begitu mahalnya kesehatan itu, kesembuhan itu. Apa maksud dari pemberiannya yang sangat besar? Maksudnya bahwa dia memberikan keperluan orang-orang yang berhajat kepadanya dengan cuma-cuma, tanpa ada tujuan-tujuan tertentu. Kita nih perlu berhinak nih, diberi Tuhan, kau berhinak, padahal kita kan bayar loan Tuhan leh. Tapi kita bersyukur, ya Allah. Banyak lagi yang diperlukan oleh batang tubuh kita nih, diberi Tuhan, Tuhan. Kita hendak kami diberi Tuhan nikmat kau kami, ya Allah. Kita hendak makan, diberi Tuhan nikmat kau makan. Banyak lagi. Nah, inilah penjabaran makna dari asma Allah Subhanahu wa taala Al-Majid, yang bisa diartikan dengan yang maha mulia. Sesudah kita mengetahui makna yang terkandung daripada Al-Majid ini, maka keimanan itu menuntut kita atau menyuruh kita untuk kita berakhlak dengan dua macam akhlak. Pertama, orang yang beriman dengan Al-Majid itu hati zahirnya bersih dari sifat-sifat yang tercela.
dan berpakaian dengan sifat-sifat yang terpuji. Jadi namun kita beriman sudah dengan Al-Majid, kita usahakan hati kita nih kita bersihi, namanya kalau dalam istilah kitab-kitab tasawuf tuh namanya takhalli, hurufnya kha-nya bertitik, takhalli, mengosongkan hati daripada sifat-sifat tercela, membersihi hati daripada sifat-sifat tercela seperti sombong, ria, sum'ah, ujub, buruk sangka, bakhil, iri dengki, pemarah. Itu sifat-sifat tercela. Dibersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang tercela. Kemudian sudah bersihlah, kemudian disuruh kita pulang, kita tahalli, haknya kan bertitik, tadi kan bertitik, ini tahalli, menghiasi hati kita dengan sifat-sifat terpuji seperti tawadhu, seperti pengasih penyayang, seperti baik sangka, seperti ya banyak lagi apa sifat seperti qanaah, merasa cukup. Amunnya masih hati kita nih riget nih, tidak bakalan kawa hati kita nih bersifat dengan sifat yang baik. Contohnya kayak kita juga disuruh rumah kita nih lah, misalnya ditinggalkan setahun, kada dibersihi riget, tahi cacak, gendang lawak, tahi tikus bulan nih. Maulah langsung kita hiasi dekor pelaminan, udah maulah. Tetap aja riget kan bagus. Di andaki kambang-kambang, di semprot pakai parfum harum, tapi tahi tikus hambur. Nah, tentunya ruangan itu kita sapui dulu, kita buangi gandang lawa, tahi tikus, tahi ayam kita bersihi, kita sikat. Ya lah, sudah bersih. Nah, yang mana kita hiasi, kita andaki pelaminan, kambang-kambang macam-macam lagi, pengharum ruangan, kipas angin, lampunya ditarangi. Nah, kayak itu juga hati kita nih. Hati kita nih, namun hendak sifat-sifat terpuji masuk atau ada di hati kita, bersihi dulu. Nah, dibersihi dulu, namanya takhalli, mengosongkan hati daripada sifat-sifat tercela. Kemudian tahalli, menghiasi hati dengan sifat-sifat terpuji. Lalu timbullah nanti namanya ulang tuh tajalli. Tajalli itu bahasa tuan-tuan guru kita nampak. Apa yang nampak? Nampak di situ berkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalnya gitulah, ada lagi sombong di hati kita. Nah, adanya sifat tawadhu. Nah, nang nampak tawadhu itu siapa? Lain diri kita, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang bersifat tawadhu itu Rasulullah. Misalnya kita, alhamdulillah, ini kada lagi pemalar, ini pemurah, alhamdulillah. Mengatakan yang kita nampakkan, yang kita tajalliakan, yang pemurah itu bukan kita, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahari bersifat tamak itu rakus lawan dunia. Wah, ini alhamdulillah bersifat qanaah, merasa cukup walaupun dengan pemberian yang sedikit merasa puas. Ingatkan siapa yang qanaah? Rasulullah, bukan diri kita. Nah, jadi kita alhamdulillah misalnya dapat diberi Tuhan anugerah kebersihan hati, itu berkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan merasa kita tentang tawadhu, jangan merasa kita nang qanaah. Ingatkan itu sifat Rasulullah, bukan sifat kita. Nah, kita tinggalan kita nih nang nampak itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ujar sidin. Mudahan kita dibersihi Tuhan hati kita nih daripada sifat-sifat tercela, dipenuhi dengan sifat-sifat terpuji. Kenapa diperintahkan terlebih dahulu membersihkan hati?
baru membersihkan zahir. Amun orang wah ini kan tak paling bila sakit pinggang atau borot bancap borot, tapi kalau penyakit hati pahirian nah biarkan aja. Nah padahal pahirian ini mentah bawa mati bahaya dikubur ya lah. Nah jadi kenapa diperintahkan terlebih dahulu membersihkan hati baru membersihkan zahir? Karena maksiat hati itu lebih berat daripada maksiat zahir. Maksiat hati lebih berat daripada maksiat zahir. Nah, ini tentang terberat ini diberesi maksiat zahir kita beresihi juga ya lah. Nah, maksiat hati ini lebih utama. Demikian juga sebaliknya. Ibadah hati jauh lebih besar balasannya daripada ibadah yang hanya dilakukan oleh anggota zahir saja. Maksudnya itu ibadah zahir tapi kan ingat lawan Tuhan. Itu maksudnya tak bagus ibadah hati atau amal batin. Nah kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzali, satu zarrah itu kan benda yang paling kecil seperti biji sawi orang. Satu zarah amal kebaikan yang dilakukan hati itu lebih baik daripada 1000 amal ibadah zahir. Ini contohnya nah. Seandainya kita berzikir dengan hati hadir hati, kita berzikir misalnya, walaupun misalnya menyebut nama Allah dalam hati nih, ya kelak berzikir dengan mulut disertai dengan hati, walaupun sekali sejak kita Allah atau la ilaha illallah, kita ingat akan kebesaran Allah, ingat akan kemuliaan Allah. Itu lebih baik daripada berzikir yang lalai hati atau sambil menonton TV. Ya di orang sambil nonton TV, nonton bola sambil ngetik tasbih. Wah ya, tasbih. Tuh pikirannya tuh ke bola adalah masuk dia. Sambil ngetik, montong la ilaha illallah, la ilaha illallah, masuk dia. Berarti kan hatinya tuh ke TV, bukan ke Allah. Walaupun misalnya 1000 kali membaca la ilaha illallah, tapi lalai hati lawan Tuhan. Kalau ingat lawan Tuhan, ingatnya lawan TV. Nah, itu lebih baik kita sekali membaca la ilaha illallah tapi hadir hati lawan Tuhan. Ingat lawan Tuhan, ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekalipun 1000 kali. Nah, bagus ya ya Allah. Untuk kita berzikir, tangan kita berzikir, hati kita berzikir. Nah, jadi ketiganya berzikir. Montong kita la ilaha illallah, tangan kita ngetik tasbih, berzikir juga tangan nih. Hati kita ingat Allah Ta'ala. Itu kan ketiganya ingat. Nah, kayak itu. Untuk memberi pakaian bagi hati, kan misalnya kita usahakan hati kita ini bersih daripada kotor, bersih sudah misalnya, lalu dipakaiani ya, dihiasi ya hati kita. Untuk memberi pakaian bagi hati, maka hati yang dulunya takabur diganti dengan tawadhu. Tawadhu itu apa garang? Ujar ulama, tawadhu itu sebagian ulama mengatakan mengartikan tawadhu itu kayak ini. Kita menganggap orang lain lebih mulia dan lebih baik daripada diri kita. Kita menganggap diri kita lebih rendah, lebih hina daripada orang lain. Itu namanya tawadhu. Namun kita kawa kayak itu, tawadhu kita. Udah kita kawa kayak itulah. Ketika kita bertemu orang yang lebih tua umurnya daripada kita, ujar anggapan hati kita nih, si Dini ini lebih mulia daripada aku. Kenapa? Tadahulu hidup, tatuha umurnya pada aku.
Tak dulu beriman, tak banyak beramal daripada aku. Kesimpulannya apa? Mulia sidin daripada diriku. Ini Pak anggapan hati lah, bukan ucapan di mulut. Ketika kita ketemu dengan orang yang lebih lebih muda umurnya daripada kita, misalnya kekanak-kanak atau umurnya tak pada kita. Jadi kita si Dini ini lebih mulia daripada aku. Kenapa? Ia hanya terdulu aku hidup banyak aku dosa. Ia hanya aja misalnya lahir misalnya belum apalagi belum balik kan dia belum berdosa. Aku nih terdahulu pada inya hidup banyak aku dosa pada inya. Kesimpulannya apa? Tak baik inya atau mulianya pada aku. Nah, gitu. Kita nih anggapan kita nih ketemu siapa saja sampai-sampai orang gila misalnya orang gila nah ya awaknya rigat-rigat peti lanjangnya tawadu tuh kayak apa lebih mulia orang gila daripada diriku anggapan hati kita nih apa orang gila ini kada sembahyang kada berdosa nah aku kada sembahyang bisa masuk neraka yalah orang gila ini membuka aurat peti lanjangnya kada berdosa aku membuka aurat berselawar handap misalnya berdosa. Kesimpulannya apa? Lebih baik orang gila daripada diriku. Anggapan hati kita. Soalnya pulang ketemu anjing. Anjing itu kan najis tuh. Anjing ini juga kita inya kada sembahyang, kada masuk neraka. Kada puasa, kada masuk neraka. Mencuri makanan orang kada masuk neraka. Yalah. Mun aku anjing itu bila mati ya sudahnya kan dapat tanggung jawaban. Mun aku bila kada sembahyang, kada puasa, mencuri, dosa masuk neraka. Kesimpulannya apa? Lebih baik anjing daripada diriku. Ini anggapan di hati lah. Kayak itu. Sampai-sampai nih apa nih namanya cangkir. Cangkir ini lebih baik cangkir daripada diriku. Kenapa? Cangkir ini bila kita patak kita kubur sebulan di tanah kita bongkar masih cangkir tapi lamun kita mati patak buat dalam tanah jangankan sebulan seminggu aja tuh bongkar hilang deh daging-dagingnya nah tulang-tulang tengkorak aja lagi mun kada bakar amat lah mun orang bakar amat kan masih ada aja kisah orang nih. Ini kisah mengarada wajah bang. Orangnya ini 20 tahun jar. 20 tahun dikubur sudah. Padahal orangnya ini orang biasa aja. Sekali dibongkar masih utuh. Kenapa jadi utuh? Sekalinya ngarang sidin utuh. Utuh ngarang sidin sekalinya utuh. Nah, itu daripada menarai lah. Nah, jadi kesimpulannya apa? Lebih baik cangkir daripada diriku. Gitu sekalinya nih. Tawadu tuh jangan kita merasa mulia daripada kawan, daripada bini, daripada anak. Bila kita di segi hidung aja dah. Alhamdulillah Allah nih hidung kada mancong. Amurnya mancong bisa sombong sob. Lawan orang nang kada mancong di segi hidung aja misalnya mancong kok pada inya jadil mati. Itu sombong sudah. Sombong sudah itu di segi hidungnya tuh. Ya banyak penyakit sombong tuh. Di kabungasan bisa sombong. Ilmu bisa menyebabkan sombong. Amal tak banyak pada orang bisa sombong. Harta tak banyak pada orang bisa sombong. Pokoknya apa-apa aja misalnya kita nih merasa lebih daripada orang lain. Taharat kita perasaan hati lah ada diucapkan ada itu sombong. Nah sebaliknya tawadu itu kita merasa rendah, merasa hina dibandingkan orang lain. Namun sudah ada sifat itu nah dia tidak akan merendahkan orang lain. Dia tidak akan merendahkan orang lain. Namun kita nih merendahkan orang lain itu otomatis kita menganggap diri kita mulia daripada orang itu. Itulah sombong kayak si iblis toh merasa lebih mulia daripada Nabi Adam. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, jadi iblis aku lebih mulia karena aku daripada api, Adam daripada
tanah. Nah, ujar ada juga ulama mengartikan sifat tawadu tuh ciri-cirinya katujuh mengambil berkat orang lain. Katujuh mengambil barakat orang lain. Berkat lah, bukan barakat. Lain barakat lah, berkat. Nah, dikisahkan dalam riwayat Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita tuh sahibul barakat. Sumbernya berkat Nabi kita tuh. Ketika Nabi kita Muhammad SAW sidin minum itu satu cangkir dengan istri sidin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Siti Aisyah dulu disuruh minum Siti Aisyah. Lalu jar Nabi, mana wahai Aisyah nang bakas montong ikam tadi? Di sini aja Siti Aisyah. Diambil Nabi cangkir itu juga minum sidin bakas montong Siti Aisyah. Nah, Nabi aja mengambil berkat. Berarti itu tawaduknya Nabi. Siti Aisyah itu juga minum juga. Pulang di cangkir itu mengambil berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita misalnya makan lawan bini lawan anak, ada bapak bakas cangkir anak, bakas muntung bini seorang juga. Mengambil berkat anak, mengambil berkat bini, mengambil berkat kawan. Itu tawadhu punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi nang tawadhu itu siapa? Jangan diri kita. Itu sifat Rasulullah. Hadirkan Rasulullah, tajallikan Rasulullah, nampakkan Rasulullah, jangan diri kita. Nah, mudahan kita diberi Tuhan sifat tawadhu nih. Dihindarkan daripada sifat sombong. Dan kita mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi hati yang dulunya takabur atau sombong diganti dengan tawadhu. Nah, hati yang dulunya riya, wah ini diganti dengan pakaian ikhlas. Dulu misalnya ya Allah hendak kan riya itu talabul manzilah fi qulubin nas ya. Ar-riya'u talabul manzilah fi qulubin nas. Riya itu menuntut atau mencari pangkat atau perhatian di hati manusia. Bila beramal ibadah tujuannya supaya manusia itu cangang ke kita, menilai kita riya. Nah, kita sudah tahu riya itu sifat tercela yang bisa menghanguskan amal ibadah kita, rugi ya kita. Nah, yang lagi riya wah ini diganti dengan ikhlas. Beramal itu hanya karena Allah Ta'ala. Beramal itu karena Allah Ta'ala. Kada lagi mau unting dunia, kada lagi mau unting pujian manusia. Karena Allah Ta'ala doang tak masuk ikhlas. Kenapa? Aku beramal nih semata-mata menjunjung perintah Allah. Sudah gitu nah. Aku beribadah, aku nuntut ilmu, aku sembahyang nih Tuhan pang nyuruh sudah gawe sudah. Nah itu menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Tamak diganti dengan qanaah. Tamak itu kan kadang merasa cukup. Diberi Tuhan misalnya 1 juta hendak 2 juta. 2 juta hendak 3 juta. Pokoknya hendak diberi mobil, hendak pesawat. Diberi hendak pulau. Nah, macam ada lihat tamak itu kan berlubang tuh berarti huruf tok berlubang. Yalah, huruf mim berlubang, huruf ain, apalagi ain itu benganga itu itu menunjukkan orang yang tamak itu kada puas-puasnya hendak terus. Kecuali jar Quran mulutnya itu sudah disumpali dengan tanah alias mati hanya hampir. Hendak lagi kada merasa cukup, kada merasa bersyukur dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala sehingga mencari terus sampai sembahyang ditinggal, mengaji ditinggal. Itu tamak. Ada ujar si saman kah? Wal qanu urahah wal tamak junun. Wal qanu urahah, orang yang bersifat qanaah. Qanaah itu lapang, rahah itu lapang. Al-qana'atu kanzun la yafna. Orang yang bersifat qana'ah itu
itu diberikan perbendaharaan yang ada habis-habisnya. Bila orang bersifat qanaah, sugih dayanya. Walaupun kan berduit, merasa sugihnya. Wal tamak junun jasiden. Tamak itu rakos itu yang kayak orang gila ya gila dengan dunia, gila dengan harta. Nah, tamak diganti dengan qanaah. Mudah-mudahan Tuhan memberikan kepada kita sifat qanaah. Qanaah ini apa gerang? Qanaah ini merasa puas dengan pemberian Allah. Merasa cukup, merasa puas, merasa senang dengan pemberian Allah. Namun Tuhan guru kita menyentuhkan kayak ini. Misalnya hari ini kan kita bercari itu entah mengambil upah kah, menurihkan apakah lah, bercari yang halal. Lalu perolehan berapa? 20.000 nih diberi Tuhan. Nah, lalu kita menanggapi 20.000 itu dengan gembira hati, senang hati, merasa cukup, merasa puas. Kita gembiranya tuh bukan lawan 2.000 ini tuh ada, kita gembiranya lawan orang yang memberi 20.000 lah, 20.000 kepada orang yang memberi 20.000, siapa? Allah Ta'ala. Jadi kita gembiranya lawan Tuhan, bukan lawan yang nikmat yang diberi itu ada. Kita gembiranya lawan Tuhan memberi kita. Nah, 20.000 senang, kita gembira, kita bersyukur, kita alhamdulillah aja kita masih diberi Tuhan nikmat. Isok pulang, isok pegawai usaha, sakanya perolehan diberi Tuhan 10.000 aja. Tatap kita gembira, tatap senang, tatap merasa puas. Sama kayak semalam juga sama, hati kita tuh kan berubah. Amun orang kadang-kadang tuh baik ini, diberi banyak senang, diberi sedikit kurang senangnya. Ini kadang semalam senang diberi 20.000, hari ini diberi 10.000, senangnya kayak semalam, udah berubah. Karena nang dipandangnya bukan pemberian Allah, Allahnya nang dipandangnya. Nya senang lawan Allah Ta'ala-nya, bukan lawan pemberian Allah Ta'ala. Isoknya maksudnya saya dapat 5.000 aja, tetap senangnya hatinya itu udah berubah. Kawalah kita kayak itu, mudahan kita diberi Tuhan gitulah. Berapa kan diberi Tuhan, berapa kan tetap senang terus hatinya nih, puas terus hatinya nih, bersyukur kepada Allah Subhanahu. Nah itu jangan orang qanaah tuh kayak itu. Bahkan misalnya di hari yang keempat kada dapat perolehan, tetap senang nya. Karena nikmat tuh nya kada di duit aja. Aku kawas sembahyang hari itu nikmat. Aku masih diberi nikmat iman, nikmat Islam itu nikmat yang paling ganal. Jadi apa? Tidak tertumpu kepada nikmat Tuhan yang duit itu aja, banyak nikmat Tuhan yang lain-lain itu. Karena yang dipandangnya Tuhannya, nang mun'im ya bahasa Arabnya itu mun'im itu orang yang memberi nikmatnya, bukan nikmat, tapi mun'imnya mun'im, orang yang memberi nikmatnya itu yang dipandangnya. Dan lain-lain sifat hati yang tidak baik itu diganti dengan sifat-sifat hati yang baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membersih hati kita, kemudian menghiasi hati kita dengan sifat-sifat terpuji, dan mudah-mudahan kita seberataan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ya man huwa Allah alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Badi'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur